Pemerintah dan DPR memastikan akan meningkatkan status ribuan guru honorer di tanah air. Upaya kenaikan status itu akan dituntaskan hingga tahun 2019 dan berikut kesimpulan rapat antara pemerintah dengan Komisi 2 DPR. Dari 10 tuntutan guru honorer adalah upah layak sebesar upah minimum provinsi, di mana untuk wilayah DKI Jakarta besaran UMP 2015 yakni Rp2.700.000. Ya, dan sebagai perbandingan besaran tuntutan dari guru honorer dengan gaji guru PNS, berikut adalah informasinya untuk Anda. Iya, tadi kita sudah lihat ada perbandingannya ya di antara antara guru honorer dan juga guru PNS. Nah ini kalau kita lihat apakah perbandingan ini benar seperti itu Pak Sulistyo? Iya, saya sebenarnya sangat mengapresiasi pejabat yang memperlakukan setara antara guru honorer dengan PNS. Setara tidak harus sama, tetapi karena tugasnya sama, statusnya yang berbeda, maka saya sebut setara itu. Hanya memang saya paham kalau PNS diatur begitu rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau guru yang non PNS kan sering sekali sementara ini tergantung kebijakan daerah. Maka saya memberi apresiasi karena pemerintah pusat sampai hari ini tidak mengatur apa-apa tentang penghasilan minimal bagi guru walaupun di undang-undang ada. Sudah cukup adil tidak menurut Anda pembagian berdasarkan tabel grafik tadi yang kita lihat? Saya kira belum karena memang UMP itu sebenarnya kan untuk pekerja buruh ya, bukan merendahkan. Tetapi guru itu pendidikannya saja minimal harus S1, dia harus mengembangkan kompetensinya, harus beli buku, harus mengakses internet, dan seterusnya yang sebenarnya merupakan tuntutan profesi. Dan UMP itu kami sebut sebenarnya upah minimal pendidikan, tetapi sering karena tidak populer disebut upah minimal provinsi. Upah minimal pendidikan itu artinya upah minimal kabupaten kota provinsi plus gitu. Plus untuk pendidikan, tapi belum penuh. Nah, karena itu belum, maka kami sudah cukup bersyukur untuk tahap awal ketika disamakan dengan UMP. Karena sekarang 200-300 ribu rupiah. Kalau menjadi 2.900.000 tentu ini kan harus disyukuri, jangan sampai tidak gitu. Hanya ke depan sesungguhnya ada latar belakang yang harus dipahami oleh pejabat bahwa mereka memang harus diperlakukan setara karena tugasnya sama persis. Baik, berkaitan dengan keadilan pembagian ataupun perbandingan guru ini, kita juga sudah menerima telepon. Ada guru honorer yang dari Palembang telepon ke kita, ada Pak Amrid. Selamat siang Pak Amrid. Selamat siang itu Pak. Baik Pak Amrid, mungkin punya tanggapan Pak mengenai dengan tuntutan gaji tuntutan dari guru honorer ini Pak? Iya ada.
kita pun bukan sekedar tuntutan, tapi kita sudah berupaya dari selama ini Pak. Nah, bagaimana menurut Anda dengan kesepakatan yang sudah terjalin kemarin, Pak Amrit? Iya, kita menuntut ini kepada pihak pemerintah ini Pak, terutama ini kepada pihak Menpan. Ini kelihatannya sangat tidak adil bagi kita yang sebagai guru honorer yang telah mengabdi kepada bangsa. Pak Amrit, Anda sudah berapa lama menjadi guru honorer, Pak? Hampir kurang lebih ini 15 tahun ini, Mbak. 15 tahun. Selama ini Anda mendapatkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sulistyo sebelumnya? Iya, betul. Kita mendapatkan honorer pada saat kita diangkat itu kurang lebih 75.000 itu, Mbak. Hampir bertahan sampai 8 tahun itu. Selama ini kita tahu bahwa saat kita honorer itu kurang lebih hampir 7 kali bahkan 8 kali kepala sekolah menghubungi kita ini untuk menjadi tenaga honorer di sana, karena pada saat itu tidak ada guru yang ada PNS itu cuma 2 orang itu di SD tempat kita mengajar itu. Jadi ketika kita ada kesempatan seperti ini, kita lihat pemerintah tidak objektif melakukan tindakan-tindakan yang memang betul-betul ini hak dan milik kita yang telah berjuang, telah mengabdi, telah mencerdaskan anak bangsa kan. Jadi ketika ada posisi seperti ini, inilah yang kita harapkan kepada pihak pemerintah itu bisa melakukan adalah salah satu sila yang kedua yang kita kutip di sini adalah sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kami tanggap di sini pemerintah ini sangatlah tidak adil ini, Pak. Sangatlah tidak adil dan tidak manusiawi. Oke lah, sementara kalau Bapak tadi pihak staf dari Menpan itu menyatakan X2 ini. Tapi kita anggap ini bukannya posisinya bukannya kita X K2, tidak ada yang namanya X K2 itu. Sebenarnya K2 itu tidak sebesar itu jumlahnya, apalagi seperti di provinsi kita. Kita tahu persis, kita punya data tahun 2010, tapi yang diangkat itu banyaklah bodong-bodong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Nah, maka kami tawarkan pada saat kita pernah RDP rapat dengan pendapat dengan Menpan di Komisi 2, kita hadir di sana, Mak. Jadi di situ pun juga kita lihat K1 itu yang seperti apa, K2 itu seperti apa. Sebenarnya tidak ada K1, K2, yang ada itu pemerintah itu membuat suasana ini menjadi kerok ini, Pak. Ini, Mbak. Jadi saya harapkan kepada pihak pemerintah ini agar objektif dan verifikasi betul ke bawah siapa yang memang betul-betul di sini bodong. Supaya kami sudah menangkap poinnya. Saya akan langsung memberikan tanggapan kepada Pak Herman ya. Ini bagaimana Pak ini tanggapan dari Pak Herman sendiri terkait dengan penelpon kita tadi? Saya kira terima kasih tanggapannya. Kami perlu jelaskan bahwa XK2 itu dimaksudkan adalah X tenaga honorer kategori 2. Kenapa disebut X? Karena sebetulnya secara de jure penyelesaian tenaga honorer kategori 2 itu sudah selesai ya, bulan Desember tahun 2014. Seiring dengan berakhirnya PP 56 tahun 2012. Tetapi pemerintah berempati, bersimpati bahwa realita di lapangan masih ada saudara-saudara kita XK2 ini yang belum mendapatkan haknya. Karena antara lain tadi disampaikan ada sinyalemen saudara-saudara kita juga yang memanipulasi data. Buktinya dari 600.000 ya, dari 600.000 tenaga honorer K2 yang ikut testing tahun 2013 itu kan 200 yang lulus, dan yang diberkas oleh BKN diangkat menjadi CPNS itu ada kurang lebih 170. 30.000 teridentifikasi tidak memenuhi persyaratan atau bodong, dan tentu kami tidak boleh terulang ya ke hal yang sama begitu. Untuk penanganan saat ini akan dilakukan verifikasi yang insya Allah melibatkan BPKP untuk memastikan bahwa nanti yang diangkat menjadi CPNS adalah betul-betul yang berhak. Mungkin angkanya tidak sebesar yang sekarang 440. Nanti kita lihat saja. Kalau memang kenyataannya demikian, bisa dipertanggungjawabkan, ya kenapa tidak? Itu menjadi kewajiban negara. Pak Herman, Pak Amrit juga menekankan mengenai pentingnya objektivitas. Harus ada keadilan di sini. Ini siapa yang diangkat, siapa yang enggak. Apakah memang selama ini ini menjadi persoalan? Yang diangkat itu tidak objektif atau seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Penyelesaian XK2 ini kan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat
yang paling tahu data itu kan teman-teman kita di daerah ya, di 500 lebih kabupaten, 34 provinsi, sehingga harus ada kerjasama. Dan sebelumnya yang 600.000 itu kan datanya dari daerah, hasil uji publik di daerah. Tetapi kenyataannya ternyata masih ada sebagian yang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu kita akan sisir kembali sekarang untuk memastikan nanti yang didorong menjadi CPNS adalah yang betul-betul berhak. Dan perlu juga kami informasikan kepada masyarakat bahwa perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer itu sudah luar biasa. Fakta membuktikan dari 4,37 juta lebih PNS di Republik ini, hari ini 1,1 juta itu berasal dari tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi PNS. Berarti kurang lebih 27%. Saya kira itu membuktikan perhatian kami. Kalaupun dalam kenyataannya belum memenuhi harapan semua pihak, saya kira hal yang wajar karena setiap kebijakan tidak mungkin 100% memenuhi harapan warga masyarakat. Tetapi paling tidak sebagian besar pemerintah sudah menunaikan tugasnya, memberikan perhatian terhadap warga negara kita yang kontribusinya luar biasa. Guru-guru ini kan terasa, tidak mungkin ada kita kalau tidak ada guru. Betulan saya dari daerah, saya 20 tahun tugas di daerah, saya pernah jadi lurah, jadi camat, dan mitra kerja kami di lapangan yang luar biasa adalah teman-teman guru. Dan itu bukan hanya di pendidikan, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya itu kan seringkali melibatkan guru. Saya kira itu. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.